atau nama lengkapnya Jalaluddin Rumi, sering disebut sebagai Al-Balkhi karena dia keturunan Balkh, adalah seorang sufi yang sangat populer karena antara lain menuliskan pemikirannya terutama dalam bentuk syair-syair. Karya yang paling terkenal adalah Matsnawi Maknawi dari Jalaluddin Rumi yang mencakup ribuan bait syair, ya. Begitu dahsyatnya Matsnawi ini sehingga di kalangan orang-orang yang membaca atau berbicara dalam bahasa Persia, tingkat kepentingannya adalah hanya nomor 3 setelah Al-Quran dan Hadis, bagaimana Ihya-nya Imam Ghazali di wilayah-wilayah lain, ya. Rumi ini aslinya mungkin keturunan Balkh tapi tinggal di Persia, di Iran, ya, di zaman dinasti Saljuk. Karena berbagai alasan keselamatan, ketentraman dan lain sebagainya, ketika Rumi masih kecil, keluarganya berhijrah ke daerah Konya di Turki. Konya di Turki pada waktu itu memang berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. Jadi sebagian besar masa hidupnya Rumi itu justru di Turki, ya. Rumi juga hidup mulai lahir di awal abad 13, meninggal di awal abad 14 gitu, ya. Dia semasa dengan orang seperti Ibn Arabi, kemudian Fariduddin Attar, ya, kemudian dengan Sadruddin Qunawi, anak tiri dan muridnya Ibn Arabi, ya. Dan Rumi ini sudah dikenal sebagai seorang pemikir sejak mudanya. Dia dididik oleh ayahnya sendiri di samping beberapa guru lain, tapi kapasitasnya sebagai seorang sufi besar baru berkembang setelah dia bertemu dengan syekhnya yang utama, yaitu Syamsuddin Tabrizi, ya. Cerita Syamsuddin Tabrizi sendiri sangat dramatis, tapi yang pasti adalah bahwa kehidupan Rumi, pemikiran Rumi sangat dipengaruhi oleh seseorang yang bernama Syamsuddin Tabrizi ini. Rumi adalah seorang penyair yang luar biasa, yang buku-bukunya seperti saya katakan begitu berpengaruh, buku Matsnawi terutama. Dan pengaruhnya di masa modern ini bahkan sampai ke Amerika dan di Eropa. Tak kurang dari beberapa bintang film Hollywood membacakan puisi-puisi Rumi. Ada grup musik seperti Coldplay itu mengambil dari puisi Rumi, ya, di Inggris. Kemudian ada seorang pemikir dan penulis novel spiritual terkenal, Paulo Coelho, yang juga sangat menyukai puisi-puisi Rumi, ya. Jadi cirinya Rumi itu adalah kemampuannya mengungkapkan soal-soal yang tidak kalah berat dibanding dengan soal-soal yang diungkapkan misalnya oleh Ibn Arabi, tapi dalam bentuk syair-syair yang indah. Jadi syair yang ringkas, yang dalam, dan pada saat yang sama syairnya sangat indah. Seperti sufi-sufi lain, salah satu ciri utama dari pemikiran Rumi adalah gagasannya tentang cinta, dan gagasan ini lebih menonjol pada Rumi karena puisi adalah medium yang paling tepat untuk mengungkapkan gagasan tentang cinta ini. Ajaran sentral Rumi sebetulnya kalau kita pelajari, ya, itu banyak memiliki kesejajaran dengan apa yang belakangan disebut sebagai wahdatul wujud, ya, cinta kepada Allah, terutama yang kemudian melahirkan kecintaan kepada makhluk Allah. Itu adalah inti utama dari pemikiran Jalaluddin Rumi. Pemikiran Rumi ini sangat kontekstual, satu sangat spiritual, ya, tapi pada saat yang sama juga mengajarkan tasawuf lewat perasaan, dengan memanfaatkan keindahan yang dikandung di dalam puisi-puisi Rumi. Jadi ada unsur estetika yang ikut menjadikan pemikiran Rumi yang sebetulnya tidak ringan ini menjadi sangat memikat, dan banyak orang, termasuk orang-orang yang tidak secara khusus mempelajari filsafat atau teori tasawuf, juga bisa menikmati puisi Rumi karena sifatnya yang
puitis dan estetis itu.